Su Sanxi dan Jiang Nanan tidak berpartisipasi dalam operasi di sisi lain karena lukanya relatif parah. Sebagai gantinya, dia mewakili Huo Yuhao untuk menyelesaikan kesepakatan dengan bawahan Chen An. Rencana Huo Yuhao tidak memungkinkan sesuatu yang bermanfaat bagi Sekte Tang untuk menyelinap melalui jari-jari mereka. Bahkan jika dua operasi lainnya gagal, logam langka yang mereka peroleh melalui kesepakatan ini sudah cukup untuk digunakan Sekte Tang untuk beberapa waktu. Bagaimana mungkin uang lebih penting daripada logam langka? Selain itu, sebagian besar pendapatan mereka berasal dari apa yang mereka menangkan dari turnamen bawah tanah, selain dari simpanan Su Jiujiu dan Weina. Menyelesaikan kesepakatan ini akan mengurangi kecurigaan Chen An. Sekte Tang mungkin bisa memanfaatkan hubungan ini di masa depan. Sebuah gelang dan 2 cincin diserahkan kepada Su Sanxi. Su Sanxi menyerahkannya ke Jiang Nanan di sampingnya, dan dia segera mengenakannya di tangannya saat dia memindai mereka dengan kekuatan spiritualnya. Dia mengangguk pada Su Sanxi setelah beberapa saat. Mereka bertukar pandang, dan mereka bisa melihat kegembiraan di mata satu sama lain. Mereka telah menyelesaikan kesepakatan di sisi ini. Apakah semua barang ada di sana? Pria parubaya yang tampil untuk menyelesaikan transaksi itu bertanya dengan sedikit gelisah. Su Sanxi mengangguk sebagai jawaban. Ekspresi pria parubaya itu melembut, dan dia menarik tudung jubahnya di atas kepalanya saat dia melambai kepada mereka sebelum dia dengan cepat menghilang ke dalam malam. Su Sanxi menyeringai dan berkata, "Ayo pergi, Nanan. Aku percaya operasi mereka akan segera dimulai, jadi mari kita bersiap-siap untuk berkoordinasi atau membantu. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Huo Yuhao." "Baik." Jiang Nanan mengakui dengan lembut, dan mereka berdua menghilang ke dalam kegelapan. Di dalam istana kerajaan Sun Moon Empire. Lampu dan lentera menghiasi istana kerajaan dan menerangi langit malam. Putra mahkota, Su Tianran, sedang membaca buku di ruang kerjanya, ditemani oleh Juzi. Su Tianran tiba-tiba mendongak dan tersenyum saat berbicara dengan Juzi. "Juzi, apakah kamu ingin menonton turnamen kerajinan alat jiwa yang hebat? Kamu juga seorang insinyur jiwa, jadi kamu harus tertarik dengan hal itu." Juzi tertegun sejenak. "Itu bukan ide yang bagus, Yang Mulia. Bagaimana kamu bisa muncul di tempat seperti itu dengan status kamu?" Su Tianran tersenyum dan menjawab, "Tidak apa-apa. Yang harus aku lakukan adalah menyembunyikan identitas kamu. Akan ada kesimpulan malam ini, bahkan jika logam langka harus diberikan, keuntungannya harus berakhir di tangan keluarga kerajaan. Selain itu, Gereja Roh Kudus memiliki selera yang luar biasa, dan mereka tidak akan begitu taat dan stabil jika bukan karena keuntungan ini. Selain itu, kaulah yang menyaksikan turnamen. Aku tidak akan mengikuti kamu. Pergi jika kamu mau." Kata-kata sampai ke ujung lidah Juzi, tapi dia menahannya pada akhirnya. "Apa? Apakah kamu khawatir bahwa bekerja dengan Gereja Roh Kudus seperti berurusan dengan iblis?" Su Tianran melihat keraguannya dengan satu pandangan. Juzi mengangguk ringan dan berkata, "Gereja Roh Kudus adalah sekte yang terdiri dari tuan-tuan roh jahat, dan mereka ditolak di depan umum. Proses berpikir mereka secara drastis berbeda dari cara berpikir para penguasa jiwa normal. Aku takut." Su Tianran melambai padanya. "Aku sangat jelas bahwa bekerja sama dengan mereka setara dengan berurusan dengan iblis. Namun, ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. 3 kerajaan asli benua Douluo tidak akan pernah mengejar kecepatan pengembangan alat jiwa kita apapun yang mereka lakukan, dan kekuatan nasional kita jauh lebih unggul daripada masing-masing. Dengan kekuatan kami saat ini, kami dapat menangani satu negara, tetapi mempersatukan dan menaklukkan seluruh benua sangat menantang. Mengapa 3 kekaisaran lainnya tidak mencurahkan waktu dan energi mereka untuk mengembangkan alat jiwa? Alasannya bukan karena mereka tidak memiliki logam langka, alasan yang lebih substansial berasal dari ide-ide dan prinsip-prinsip mereka yang mendalam tentang guru jiwa. Master jiwa mewakili profesi yang tangguh, dan mereka telah ada di benua Douluo terlalu lama. Penguasa jiwa yang kuat dianggap sebagai aset strategis bagi kekaisaran, dan kami memiliki jauh lebih sedikit penguasa jiwa daripada 3 kekaisaran lainnya. Kesenjangan bahkan lebih jelas saat kita naik peringkat. Pikirkan tentang hal ini, berapa banyak gelar Douluo yang ada di Shrek Academy sendirian? Mungkin kekaisaran Sun Moon dapat mengumpulkan cukup kekuatan, alat jiwa, dan insinyur jiwa yang luar biasa untuk menaklukkan seluruh benua setelah beberapa ratus tahun. Tetapi aku tidak akan hidup selama itu, dan waktunya singkat. Aku harus menaklukkan seluruh benua di waktu aku harus memerintah kekaisaran bulan matahari." Mata Su Tianran melonjak karena keinginannya mencapai kalimat ini. "Kami akan membutuhkan teman,
dan kami harus membentuk aliansi jika kami ingin mencapai ini. Kita perlu mendapatkan kekuatan yang cukup untuk bertarung melawan para master jiwa di tingkat yang lebih tinggi. Insinyur jiwa dapat menyaingi tuan jiwa yang diberikan waktu yang cukup untuk menyiapkan dan mempersiapkannya. Dan insinyur jiwa bahkan dapat melampaui tuan jiwa dalam pertempuran yang bergantung pada serangan skala besar. Namun, seorang insinyur jiwa kelas 9 hampir tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan titol Douluo yang sebenarnya dalam pertempuran dadakan. Sementara setiap insinyur jiwa kelas 9 dianggap sebagai aset yang tak ternilai bagi kekaisaran. Oleh karena itu, aku tidak akan menggunakannya untuk melawan para master jiwa dan mereka yang berjudul Douluo. Keputusan optimal dalam keadaan seperti itu adalah bekerja bersama dengan sekte Roh Kudus. Para penguasa roh jahat sekte Roh Kudus telah menahan dan membangun selama bertahun-tahun untuk mencapai skala mereka saat ini. Mereka adalah kekuatan terbesar kita dalam hal pertarungan tingkat tinggi. Gereja Roh Kudus hanya terdiri dari penguasa jiwa jahat, sehingga mereka tidak dapat melakukan apapun di depan umum atau di tempat terbuka. Inilah alasan mengapa mereka selalu berada dalam bayang-bayang, sementara aku menangani publisitas dan segala sesuatu yang lain di permukaan. Aku telah menggunakan gereja Roh Kudus, dan mereka telah menggunakan aku. Permintaan mereka yang paling penting tidak terlalu berarti bagi aku, mereka ingin menjadi gereja nasional Kekaisaran Sanmun, dan mereka ingin pendiri mereka menjadi tutor kekaisaran. Pada saat yang sama, mereka ingin kami mengumumkan di seluruh dunia setelah kami menaklukkan benua bahwa mereka akan mengambil alih sebagai penguasa jiwa tradisional, dan masyarakat harus menyingkirkan label tuan jiwa iblis mereka. Karena itu, aku tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan jika kita memiliki konflik, semua itu akan terjadi setelah kekaisaran menaklukkan benua. Ketika itu terjadi, mungkin aku akan mengumpulkan kekuatan yang cukup. Perasaan dingin berkedip di sudut mulut Su Tianran saat dia menyelesaikan kalimat terakhirnya. Juzi mendengarkan dengan seksama, tetapi hatinya terasa dingin. Putra mahkota sangat dilindungi, dan dia hanya akan mengungkapkan beberapa pemikiran dan pendapatnya di depan aku. Sudahkah kamu pergi, Huo Yuhao? Cepat pergi. Bagaimana kamu bisa melawannya? Aku benar-benar tidak ingin melihat mayatmu. Juzi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas ketika dia memikirkan Huo Yuhao. Dia telah mengambil risiko besar dan meminta seseorang untuk mengirim surat kepada Huo Yuhao sehingga dia bisa meninggalkan pusaran air raksasa yang adalah Radiant City secepat mungkin. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang akan tersedot ke pusaran air besar ini. Su Tianran berkata, "Dorong aku ke jendela, Juzi." Iya. Juzi buru-buru mendorong kursi rodanya ke jendela dan membantunya membukanya. Angin malam terasa dingin ketika mereka menerobos melalui jendela. Su Tianran menatap langit malam dan tersenyum ketika dia berkata, "Kamu harus bergerak jika ingin menonton turnamen." Juzi menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak pergi kemana-mana. Aku ingin menemani kamu." Dia meletakkan tangannya di bahu Su Tianran saat dia berbicara dan memijatnya dengan lembut. Senyum hangat muncul di wajah Su Tianran, sesuatu yang sulit didapat. Dia menepuk tangan Juzi dan berkata, "Hatiku hanya bisa rileks ketika aku sendirian denganmu." Perasaan ini sangat fantastis. Sangat disayangkan bahwa malam tidak akan membiarkan aku menikmati kesenangan ini dengan damai dan tenang. Jika kamu tidak akan menonton turnamen, ingatlah untuk tidak meninggalkan sisi aku setelah ini. Mereka akan segera datang. Juzi sedikit terkejut. Siapa yang datang? Sudah terlambat. Su Tianran mencibir dan berkata, beberapa orang tidak akan menyerah pada keputusan bodoh mereka hanya karena sudah terlambat. Tepat pada saat ini, suara tua tiba-tiba terdengar. Karena kamu sudah ada di sini, berhentilah bersembunyi. Keluar. Pengawal yang tak terhitung jumlahnya berlari keluar dan menghubungkan setiap sudut ruang belajar Su Tianran. Sebuah bola cahaya putih tiba-tiba menerangi langit malam yang hitam. Sesosok melayang-layang di langit di atas ruang kerja Su Tianran, dan jubah hitam panjang berayun lembut di angin. Dia hanya berdiri di sana di udara, seolah-olah dia sudah ada di sana sejak awal waktu. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi ada kebanggaan dan kesombongan yang tak terlukiskan, seolah-olah dia adalah diktator langit, seolah-olah bumi di bawahnya tunduk kepadanya. Kaisar Naga Douluo telah menjadi anjing penjaga seseorang. Orang-orang begitu berbahaya sekarang. Suara aneh bisa didengar, dan langit tampak terbelah saat awan hijau pekat membentang di langit malam. Awan hijau terbuka, dan seseorang keluar dari dalam. Memang, orang yang berdiri di atas ruang belajar Su Tianran adalah Kaisar Naga Douluo, Long Xiayao, yang juga dikenal sebagai Naga Suci Kegelapan. Orang yang telah keluar dari awan hijau adalah pemimpin sekte tubuh sekte saat ini,
Dubusi, yang merupakan Douluo peringkat 98 tubuh. Dia hampir menjadi Douluo utama. Hanya individu yang kuat dari levelnya yang berani menghadapi seseorang seperti Long Xiaoyao, yang sudah menjadi Ultimate Douluo. Long Xiaoyao mendengus dingin ketika dia melirik Dubusi, yang memiliki rambut hijau di kepalanya. Kakak laki-lakimu terluka parah di tangan MUN bertahun-tahun yang lalu. Jika kamu ingin tetap di sini hari ini dan ingin garis keturunan sekte tubuh berakhir, aku akan memenuhi keinginan kamu. Mata Dubusi terpejam saat dia bergumam dengan dingin, jangan terlalu sok dan merendahkan, Long Xiaoyao. Jika aku ingat dengan benar, kamu berasal dari Heavenly Soul Empire. Dekadensi kamu telah membawa kamu ke sebuah sekte yang dipenuhi dengan penguasa jiwa jahat, dan kamu telah menjadi antek Sun Moon Empire. Badisek memandang rendah dirimu. Ekspresi Long Xiaoyao berubah sedikit ketika Dubusi menyebutkan kekaisaran jiwa surgawi. Dia menurunkan suaranya dan berkata, apakah sekte tubuh benar-benar berada di bawah sayap kekaisaran jiwa surgawi? Dubusi berkata dengan jijik, datanglah di bawah sayap mereka? Tidak. Kami hanya bekerja bersama. The Badisek saat ini adalah sekte pertahanan nasional Heavenly Soul Empire. Long Xiaoyao, jika kamu masih menganggap dirimu bagian dari kekaisaran jiwa surgawi, keluarlah dari jalanku. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jelas, aku akan mengampunimu karena kamu telah memutuskan untuk mewakili kekaisaran jiwa surgawi. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kamu harus memahami kode judul Douluo, dan kami akan berbicara di langit jika kami mengganggu konflik dan urusan manusia. Keluarlah, Xuanzi. Aku akan membawa kamu berdua pada saat yang sama hari ini. Long Xiaoyao bergetar ketika dia berbicara, dan langsung melonjak ke langit ketika bayangan demi bayangan muncul di belakangnya. Scorpion Tiger Douluo, Zhang Peng, ada di antara mereka, bersama dengan sekitar selusin bayangan lainnya. Tutor kekaisaran Sun Moon Empire yang misterius menempel di dekat Long Xiaoyao. Ada aturan tak terucapkan di dunia para penguasa jiwa, gelar Douluo yang mencampuri atau berpartisipasi dalam urusan duniawi atau konflik harus bertarung habis-habisan di langit untuk menghindari pemusnahan, kehancuran, dan hilangnya kehidupan. Hanya pihak yang menang yang layak untuk bergerak melawan yang lain yang bukan titlet Douluo. Selama ada satu titlet Douluo yang belum dikalahkan, titlet Douluo pihak lain tidak bisa berpartisipasi dalam pertempuran melawan orang lain. Aturan ini adalah perintah yang ditinggalkan 10.000 tahun yang lalu oleh ayah pendiri sekte Tang setelah ia memasuki alam ilahi. Tidak ada satu kerajaan pun yang meloloskan ini sebagai hukum, tetapi semua titlet Douluo di dunia mengikuti perintah ini dengan religius. Perang paling berbahaya bagi warga normal, sementara itu tidak sulit bagi individu seperti titlet Douluo untuk membantai seluruh kota jika mereka melepaskan kekuatan penuh mereka. Perintah ini sangat mengurangi pertumpahan darah dan nyawa yang hilang dalam perang yang telah membentang dalam 10.000 tahun sejak itu. Inilah alasan mengapa Long Xiaoyao mengangkatnya. Dia adalah Ultimate Douluo, dan pemimpin sekte tubuh sekte, Dubusi, tidak akan melanggar aturan itu. Tidak ada yang tahu persis seberapa efektif perintah Tang San telah 10.000 tahun ke depan, tetapi semua orang jelas bahwa salah satu dari mereka melanggar perintah itu berarti pihak lain juga akan melakukannya. Jika itu terjadi, seluruh benua dengan cepat akan menjadi tanpa kehidupan. Ini adalah alasan mengapa Douluo berjudul bertempur di langit tidak peduli tujuan mereka, dan mereka yang tidak memiliki 9 cincin jiwa bertanggung jawab untuk menyerang istana kerajaan. Sinar cahaya keemasan menerangi setengah langit malam saat Tao Tie Douluo, Tetua Xuan, muncul di langit. Dia tampak berpadu dari ujung lain ketika mereka menjepit Long Xiaoyao di antara mereka, dan mereka bertiga melonjak ke langit pada saat yang sama. Ada lebih dari 20 individu yang naik bersama dengan Tetua Xuan dan Dubusi ke langit. Long Xiaoyao adalah makhluk yang kuat, tetapi ekspresinya berubah, sisinya hanya memiliki setengah jumlah judul Douluo dibandingkan dengan sisi lain. Lebih jauh lagi, Long Xiaoyao sangat jelas bahwa dengan sekte tubuh dan kedalaman dan latar belakang akademis Rek, lebih dari setengah Douluo berjudul ini adalah Douluo transenden. Kalau tidak, mereka tidak akan berani masuk ke istana kerajaan Radiant City. Xuanzi, kita tidak harus sopan lagi dengan naga kegelapan tua itu. Dia senior kita, mari kita bekerja sama melawannya. Dubusi tertawa terbahak-bahak, dan dia melesat keluar begitu dia naik ke langit saat dia langsung menuju Long Xiaoyao. Tetua Xuan mengerutkan kening, tetapi dia ragu-ragu hanya sesaat sebelum dia terbang menuju Long Xiaoyao bersama Dubusi. Keduanya adalah beberapa individu terkuat di dunia. Mereka berdua peringkat 98 Transcendent Douluo. Namun, itu mungkin tampak seperti mereka hanya satu peringkat dari rang 99 Ultimate Douluo, tetapi mereka sangat jelas apa artinya celah ini.
Ini adalah alasan mengapa Debussy tidak berani menyerang MUN ketika dia menghadapinya bertahun-tahun yang lalu, meskipun dia tahu bahwa tetua MU masih belum pulih dari cedera lamanya. Jika mereka cocok 1-1 melawan Kaisar Naga Douluo, Long Xiaoyao, mereka tidak punya kesempatan sama sekali. Tetapi 2-1 berbeda. Mereka berada di puncak dunia, dan Long Xiaoyao mungkin tidak bisa mengalahkan mereka 1-2 bahkan dengan kekuatannya. Ini tidak sesederhana 1+2, kultivasi dan pengalaman mereka selama lebih dari 100 tahun akan memungkinkan mereka untuk saling melengkapi dan meningkatkan kekuatan mereka secara keseluruhan secara eksponensial. Douluo berjudul lainnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka mundur jauh dan menyaksikan pertikaian epik ini. Ini adalah kesempatan besar bagi mereka untuk menonton pertempuran di level ini, dan itu akan sangat bermanfaat bagi orang-orang di level mereka. Jika mereka bisa memahami sesuatu, atau memiliki semacam wahyu dari pertarungan ini, itu akan sangat mengkatalisasi dan menginspirasi untuk kultivasi mereka di masa depan. Memberi peringkat setelah menjadi titlet Douluo sangat menantang, dan ini terutama terjadi bagi titlet Douluo yang terjebak di kemacetan yang akan membuat mereka menjadi Douluo transenden. Long Xiaoyao sama sekali tidak takut ketika dua orang kuat itu menerjang ke arahnya. Dia mengangkat kedua tangan di udara dan mendorong satu ke Debussy, dan yang lainnya di tetua Xuan. Raungan naga yang dalam bergema di langit malam seperti petir yang menggelinding. Di mata tetua Xuan dan Debussy, Long Xiaoyao seperti naga kuno yang melengkungkan punggungnya dan memamerkan cakarnya yang tajam pada mereka. Dua bayangan palem hitam membengkak tertiup angin, dengan cepat mencapai ketinggian 100 meter. Mereka begitu tinggi dan megah sehingga mereka menyerupai gunung kecil. Heh! Debussy menggeram ketika lampu hijau melonjak di sekujur tubuhnya. Sebuah lampu hijau gelap membentang di belakang punggungnya, dan lengannya tumbuh secara eksponensial saat dia mendorong ke depan dengan dua palm straw raksasa dan bertabrakan dengan salah satu bayangan palem hitam di langit. Ledakan. Sebuah ledakan besar bergema di udara, dan bahkan istana kerajaan Radiant City bergetar di bawahnya. Debussy bergetar, tetapi tangan hijau gelapnya yang besar jatuh ke dalam bayangan palem hitam yang besar, dan dia dengan paksa mencabik-cabiknya tepat di depannya. Di sisi lain, tanggapan tetua Xuan jauh lebih ganas. Dia mengambil langkah ke depan di udara, dan proyeksi Godly Tautiebul berkedip di belakangnya ketika dua tanduk panjang menonjol dari atas kepalanya. Dua cincin kuning, dua ungu, 4 hitam, dan 1 jiwa merah berkilau terlihat saat ia meninju dengan tangan kanannya. Ledakan. Bayangan telapak tangan hitam menghilang, sementara tetua Xuan dikirim meluncur mundur lebih dari 10 meter. Bahu Long Xiaoyao bergetar di kejauhan. Kaisar Naga Douluo bertarung melawan dua, dan dia masih berada di atas angin. Ini adalah kekuatan sejati. Boom, boom, boom. Ledakan gemuruh yang dalam bergema di langit, dan bayangan berkedip tanpa henti. Sudah dimulai. Kita harus bergerak. Sebuah suara cerah terdengar di lorong gelap di samping Akademi Teknik Sun Moon Imperial Soul. Pemandangan aneh terjadi. Ada makhluk kecil melayang di depan Wang Dong'er, Wang Qiwer, Ji Juan, Jing Xian, dan Xiao Xiao. Makhluk ini tingginya sekitar 1 kaki, tetapi rasanya seperti orang yang nyata. Menilai dari penampilannya, bukankah itu Huo Yuhao? Cahaya yang datang dari tubuhnya tidak melotot, dan proyeksinya hampir terasa material. Namun, dia tidak lagi lumpuh dan tidak bisa bergerak, dan dia hanya melayang di depan semua orang. Dia sangat mirip rohnya, putri salju kecil. Semua orang diliputi keterkejutan ketika Huo Yuhao muncul di depan mereka seperti itu beberapa menit yang lalu. Ya, ini adalah avatar spiritual Huo Yuhao yang telah ia pisahkan dari tubuh utamanya. Dia secara bertahap bisa mengendalikannya ketika dia terbang. Dan meskipun dia masih sedikit bingung dan tidak terbiasa karena dia harus membagi kesadarannya menjadi 2. Fakta bahwa dia bisa menerbangkan avatar spiritualnya kepada teman-temannya membuktikan bahwa dia telah berhasil. Huo Yuhao tidak tergesa-gesa untuk memimpin teman-temannya ke dalam operasi ketika dia tiba. Sebaliknya, dia menunggu dengan tenang sampai sekarang. Dia terbang ke Wang Dong'er dan duduk di pundaknya ketika mereka mendengar ledakan yang dalam dan memekakan telinga di langit, dan dia mendesak mereka untuk memulai. Wang Dong'er meliriknya, dan dia tidak bisa menahan tawa. Kamu cukup imut dalam bentuk ini. Huo Yuhao memutar matanya dan berkata, ayo pergi, kita harus bergegas. Hampir semua individu yang kuat terkonsentrasi di sana, dan sepertinya Kekaisaran Bulan Matahari dipersiapkan untuk penyergapan di istana kerajaan ini. Jika aku tidak salah, para insinyur jiwa kelas 9 yang biasanya ditempatkan di sini telah ditarik ke sana. Kami memiliki sekitar 1 jam untuk mencari tahu berapa banyak keuntungan yang dapat kita ambil dari peluang ini.
Baik. Wang Dong'er mengakui, dan dia berjalan di garis depan dengan kekuatan spiritual Huo Yuhao membimbingnya. 4 lainnya mengikuti di belakang. Wang Qiwer berjalan tepat di belakang Wang Dong'er, dan dia menatap Huo Yuhao di bahu Wang Dong'er. Lampu-lampu aneh berkedip-kedip berulang-ulang di matanya. Orang ini memang semakin kuat. Tempat mereka berada adalah tempat yang sama dengan tempat Chen An bertemu seseorang secara rahasia hari itu, dan tempat yang sama yang ditemukan oleh Huo Yuhao secara diam-diam. Huo Yuhao juga menggunakan pemisahan spiritual pada waktu itu. Tetapi tubuh utamanya tidak melakukan apa-apa ketika dia menggunakannya saat itu, sementara avatar rohaninya tidak harus menggunakan kemampuan sama sekali. Ini berarti contoh sebelumnya jauh lebih mudah untuk dikendalikan dan dioperasikan, tetapi sekarang ia harus memusatkan seluruh energinya pada upaya ini. Huo Yuhao mengaktifkan tiruannya, dan dia mengintegrasikan dirinya dan 5 temannya ke dalam lingkungan mereka. Tidak ada yang bisa menemukan mereka bahkan jika seseorang datang untuk memeriksanya. Mereka mengikuti sepanjang jalan kecil di samping Akademi Sun Moon, dan mereka mengandalkan imitasi untuk mengelilingi para prajurit yang berjaga di luar. Mereka dengan cepat tiba di luar halaman yang sama di mana Chen An diam-diam bertemu dengan seseorang saat itu. Itu di sini. Huo Yuhao mencapai ke dalam kesadaran teman-temannya dan memberitahu mereka. Dia meningkatkan area efek deteksi spiritual pada saat yang sama, dan mencakup seluruh halaman. Situasinya persis seperti yang dia prediksi. Satu-satunya orang yang tersisa adalah pria parubaya yang bertemu Chen An hari itu, dan nama keluarganya adalah Li. Pada saat ini, dia hanya berdiri di dalam halaman, ekspresi tenang di wajahnya. Namun, kecemasan melintas di matanya dari waktu ke waktu, seolah dia sedang menunggu sesuatu. Pria parubaya itu tidak menunggu uang, karena Chen An telah memberinya sisa pembayaran begitu barang telah dikirimkan. Dia sedang menunggu kabar bahwa kesepakatan itu berhasil. Dia menjual logam langka secara pribadi tanpa sepengetahuan atasannya, dan dia tahu bahwa hidupnya akan berakhir jika dia ditemukan. Dia harus berhati-hati dan hati-hati mungkin. Ada kotak logam hitam di tangannya, dan dia melirik layar kristal di permukaan kotak logam itu lagi dan lagi. Biarkan aku pergi, bisik Wang Qiwer. Huo Yuhao buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, kami tidak terburu-buru. Mari kita tunggu sebentar lagi. Tempat ini tampaknya longgar di luar, tetapi sangat ketat dan aman di bagian dalam, dan ada banyak jebakan di sekitar. Kita tidak bisa bertindak gegabah dan memperingatkan musuh, dia sedang menunggu berita, dan kita akan bergerak ketika dia mendapatkannya. Dengan cara ini, orang yang ditemuinya tidak akan curiga bahwa ada sesuatu yang tidak benar, dan kita dapat menghindari kecelakaan yang tidak perlu. Ketenangan dan ketenangan Huo Yuhao memengaruhi semua orang di sekitarnya, dan Wang Qiwer tidak mengatakan apa-apa lagi. Ledakan dalam yang datang dari langit jauh yang menyerupai guntur bergulir menjadi semakin keras. Warna hijau tua, hitam, dan kuning secara bergantian menyala di langit. Mereka bertempur tinggi di langit, tetapi semua orang masih bisa merasakan betapa epik dan hebatnya pertempuran itu meskipun mereka begitu jauh. Ekspresi kasihan dan penyesalan melintas di mata Huo Yuhao. Dia benar-benar akan senang menyaksikan bentrokan ini di antara individu-individu paling kuat generasi ini jika dia tidak memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pria parubaya itu secara alami juga bisa mendengar dentuman hebat di kejauhan, dan dia melirik ke langit dari waktu ke waktu ketika ketakutan samar mengalir dari matanya. Dia adalah seorang insinyur jiwa, dan itu berarti pada dasarnya dia juga seorang guru jiwa. Tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu yang menakutkan seperti itu. Selain itu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan itu terjadi ketika ada sesuatu yang lain di pikirannya. Dia melirik layarnya lebih dari sebelumnya. Tepat pada saat itu, bayangan naik ke langit dari halaman lain di belakang yang satu ini. Suara tua dan keras berkata, Li Chong, jaga halaman. Kami akan menuju ke istana kerajaan untuk melihat apa yang terjadi. 8 bayangan melonjak udara, dan berubah menjadi cahaya yang mengalir saat mereka melesat ke arah ledakan besar yang bergema di Cakrawala, dan istana kerajaan di bawahnya. Semua orang memandang bayangan itu menghilang di balik Cakrawala. Wang Dong'er, Wang Qiwer, Ji Juchen, Jing Xian, dan Xiao Xiao melirik Huo Yuhao dengan sedikit kekaguman di mata mereka. Mereka hanya menunggu sebentar, tetapi ini telah sangat mengurangi bahaya yang semula bisa mereka hadapi. Huo Yuhao tersenyum, meskipun dia tidak mengakui bahwa ramalannya benar. Kita beruntung. Kamu bisa pergi, Qiwer. Kuncinya diikatkan ke pinggang Li Chong. Cobalah untuk diam dan diam-diam. Kamar di belakangnya dan di sebelah kirinya kosong, bawa dia ke sana. Baik.
Wang Qiwer mengakui, dan Huo Yuhao memperluas efek imitasinya saat dia melompat dengan lembut ke halaman. Li Chong merasakan jantungnya berdetak kencang ketika dia mendengar suara tua dan kuat itu. Dia memiliki hati nurani yang bersalah, dan ada sesuatu yang lain di pikirannya, jadi dia sangat sensitif terhadap stimulus eksternal dan apa yang terjadi di dunia luar. Suara itu akhirnya mengatakan bahwa mereka menuju ke istana kerajaan untuk melihatnya, bukan karena mereka telah menemukan sesuatu, dan baru kemudian Li Chong, yang juga manajer, segera bersantai. Dia bahkan merasa seolah-olah seluruh tubuhnya menjadi lunak dan lemah. Layar komunikator jiwa akhirnya menyala di tangannya pada saat ini. Tanda untuk menyatakan bahwa kesepakatan telah berhasil ditutup muncul, dan hati Li Chong akhirnya benar-benar santai, sementara matanya tampak sangat lega. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa deteksi spiritual Huo Yuhao sedang memantau semua yang dia rasakan dan lakukan. Wang Qiwer mengambil kesempatan ini untuk menyerang melalui bimbingan yang diberikan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Wang Qiwer melesat maju seperti sambaran petir saat sosoknya berkedip di udara. Dia bergerak terlalu cepat, dan dia bahkan muncul dari imitasi Huo Yuhao karena kecepatannya yang luar biasa. Namun, dia terlalu cepat. Sudah terlambat bagi Li Chong untuk bereaksi ketika alarm naik di hatinya. Dia masih seorang insinyur jiwa, dan penghalang jiwa pelindung otomatis kelas 5 muncul dari tubuhnya dalam upaya untuk memblokir serangan Wang Qiwer. Sial baginya, dia menghadapi seseorang yang disebut-sebut sebagai Master Jiwa tipe naga terkuat di seluruh turnamen Master Jiwa pemuda elit-elit, gadis naga emas. Menembus benteng dan pertahanan adalah keahlian Wang Qiwer. Tombak naga emas Wang Qiwer menembus penahan jiwa seolah-olah meninju selembar kertas. Wang Qiwer telah bertanggung jawab atas serangan ini, dan itu termasuk kekuatan dan kekuatan jiwanya yang menakutkan, bersama dengan kekuatan spiritualnya. Garis cahaya keemasan yang meletus menyebabkan ekspresi Ji Juan berubah, meskipun dia sudah menjadi sage jiwa. Ujung tajamnya secara akurat menusuk tenggorokan Li Chong, dan suara lembut tulang yang retak terdengar sekali sebelum semuanya diam. Mata Li Chong selebar mungkin. Dia telah benar-benar santai sebelum ini, dan pikirannya telah dipenuhi dengan kehidupan mewah dan beruntung yang akan dia miliki di masa depan. Namun, hidupnya terbalik pada saat itu, dia tidak bergerak dan lesu, dan dia menatap dengan tak percaya ketika imitasi menutupinya. Dia tidak pasrah pada takdirnya saat dia melihat sosok yang memutar dan berputar di depannya. Energi kehidupan Li Chong membanjiri Golden Dragon Spear, dan tidak ada setetes darah pun yang tumpah. Wang Qiwer membiarkan mayatnya tertusuk tombaknya saat dia berlari ke kamar yang ditunjukkan Huo Yuhao padanya dengan cepat. Hanya perlu beberapa detik untuk menyelesaikan penyergapan ini. Ketika Wang Qiwer keluar dari ruangan itu dan dengan lembut menutup pintunya, Wang Donger, Ji Juan, dan yang lainnya sudah tiba di dalam halaman. Huo Yuhao memberi acungan pada Wang Qiwer dan berkata, "Kakak Ji, kamu akan tinggal di sini bersama saudari Xian untuk mengawasi kami. Jika musuh yang kuat datang, lepaskan sinyalnya, pecahkan serangannya sendiri, dan kembali ke hotel setelahnya. Kamu tidak harus menunggu kami. Kakak laki-laki ketiga dan kakak perempuan keempat akan menunggu kamu di seberang gang. Xiao Xiao, Donger, Qiwer, ayo pergi." Hanya ada satu suara di tim pada saat seperti ini, dan Jing Xian dan Ji Juan mengangguk pelan. Huo Yuhao membawa semua orang ke sebuah ruangan di tengah sesuai dengan apa yang dia ingat dari upaya pengintaiannya terakhir kali. Menemukan ruangan ini juga kosong. Ji Juan dan Jing Xian menemukan masing-masing jendela dan bersembunyi di samping mereka ketika mereka menyaksikan semua yang terjadi di luar. Huo Yuhao membawa ketiga gadis lainnya ke lemari besar di dalam ruangan. "Buka," kata Huo Yuhao. Wang Donger dan Wang Qiwer melangkah maju pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka bertukar pandang, dan Wang Qiwer melangkah mundur dan membiarkan Wang Donger membukanya. Huo Yuhao face palmet. "Sepertinya aku harus membuat hal-hal yang sedikit lebih spesifik lain kali. Qiwer, masukkan kunci ungu ke lubang kunci di engsel di sebelah kiri lemari." Instruksi Huo Yuhao sekarang jauh lebih jelas. Wang Qiwer mengambil kunci ungu dari set kunci yang dia curi, menemukan lubang kunci yang tersembunyi di engselnya, dan memasukkan kunci itu. Serangkaian suara retak samar bisa terdengar, dan papan di belakang lemari mulai terbuka perlahan ke satu sisi. Sebuah pintu masuk terungkap, cahaya redup berkedip di dalam. Wang Qiwer akan masuk, tapi Huo Yuhao menghentikannya. Huo Yuhao merendahkan suaranya dan berkata, "Kita harus menghadapi semua jenis jebakan setelah kita masuk. Tempat ini sangat penting bagi Kekaisaran Bulan Matahari, dan akan ada banyak perangkap jiwa dan yang lainnya. Donger akan mengambil poin, Xiao Xiao akan berada di tengah, dan Qiwer akan berada di belakang.
Setiap orang harus mengikuti instruksi aku, dan tolong jangan membuat kesalahan. Kalau tidak, kita semua akan hancur. Aku tidak peduli apa pendapat dan pendapat lain yang kalian miliki saat ini, simpanlah. Aku baik-baik saja dengan itu, jawab Wang Donger jujur. Xiao Xiao menatap kedua gadis itu dengan lucu sebelum dia mengangguk. Untungnya, hanya avatar spiritual Huo Yuhao yang ada di sini. Jadi dia tidak akan tersipu bahkan ketika Xiao Xiao menatapnya dengan tatapan aneh. Wang Qiwer menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Oke, kami akan mendengarkan kamu. Ayo pergi. Donger lebih dulu." Huo Yuhao tidak membuang waktu lagi, dan segera memberikan perintahnya. Wang Donger melompat dengan lembut dan gesit memasuki pintu masuk di dalam lemari. Dia tidak mengeluarkan suara, dan Xiao Xiao dan Wang Qiwer mengikuti di belakang. Bagian dalam terowongan ini memberi semua orang perasaan yang sangat luas. Terowongan ini tidak langsung turun, tetapi mengarah ke depan sebagai gantinya. Ada dinding batu di kedua sisi setebal setidaknya 1 meter. Sulit bagi Huo Yuhao untuk menembus ketebalan seperti itu meskipun dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat. Mereka mendorong maju sekitar 10 meter sebelum mereka menemukan 3 pintu. Setiap pintu memiliki kipat dengan angka dari 0 hingga 9, dan juga lubang kunci. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengikuti Li Chong ke tempat ini, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melawan mekanisme seperti ini, tidak peduli seberapa pintar dia. Pintu-pintu ini adalah firewall kedua tempat ini. Tepat ketika mereka tiba di depan pintu-pintu ini, gelombang suara berderak tiba-tiba terdengar, dan lubang-lubang kecil muncul di dinding di sekitar mereka. Barel demi barel meriam logam sol menonjol keluar dari lubang, mengunci setiap sudut yang mungkin bisa dihindari oleh beberapa dari mereka. Wang Qiwer akan bereaksi secara naluriah, tetapi Huo Yuhao menggeram padanya untuk berhenti. Jangan bergerak. Mungkin karena kepercayaan mendalam yang dia miliki dalam dirinya, tubuh tegangnya segera berhenti bergerak. Huo Yuhao menurunkan suaranya dan berkata, "Jika kita menemukan pintu yang tepat, dan jika kode aksesnya benar, hal-hal ini tidak akan menyerang kita. Qiwer, pergi ke pintu di sebelah kiri." Kode tersebut adalah 3, 7, 6, 4, 5, 1, 6, 9. Huo Yuhao melanjutkan dengan mengutip kode sandi 16 digit. Wang Qiwer memasukkan kode sandi di pintu paling kiri. Masukkan kunci kuning dan putar searah jarum jam, 2,5 putaran. Wang Donger mengikuti instruksinya. Pintu itu memantul 3 inci setelah 3 dentang, dan tong-tong jiwa yang menyembul dengan cepat menghilang. Pintu itu memantul terbuka, seolah-olah melepaskan tekanan. Sungguh suatu alat-alat jiwa yang terampil dan halus, Xiao Xiao bergumam kagum. Rintangan ini akan sangat sulit untuk dilewati jika kita belum mengetahuinya sebelumnya. Huo Yuhao tersenyum dan berkata, "Ini bukan masalah besar, hal-hal yang menunggu kita sesudahnya bahkan lebih menakutkan." Pada akhirnya, penghalang seperti ini hanya bisa digunakan untuk melawan penguasa jiwa yang bukan kaisar jiwa, dan individu kuat yang sebenarnya bisa menerobos dengan kekuatan kasar. Kalian telah melihat bagaimana jebakan ini, jadi kita harus lebih berhati-hati ketika kita di dalam. Ayo pergi. Wang Donger mengangguk, dan masih di depan saat dia memasuki pintu. Ketiga gadis itu terkejut menemukan bahwa setelah berjalan masuk mereka berada di dalam ruang hermetis sekitar 20 meter persegi di area permukaan. Tidak ada jalan menuju kemanapun kecuali kembali ke tempat asalnya. Huo Yuhao berkata kepada Wang Qiwer, "Qiwer, ada 3 batu bata kuning persegi panjang di dinding di sebelah kiri kamu. Kamu harus mengetuk mereka. Ketuk 3 kali pada yang pertama, 5 kali pada yang kedua, dan sekali pada yang ketiga." Wang Qiwer sangat cepat, dan menyelesaikan pekerjaan dalam sekejap mata. Kamar yang disegel tiba-tiba bergetar, dan pintu yang baru saja mereka masuki perlahan-lahan ditutup. Lingkaran kuning redup menyala di langit-langit. Seluruh ruangan yang tertutup rapat mulai bergetar dan bergetar dengan halus, dan semua orang tiba-tiba merasakan perut mereka jatuh. "Ini, kita akan turun?" Wang Donger menoleh ke Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Pertahanan dan firewall tempat ini jauh lebih kuat daripada yang ada di dalam hall kebajikan terkenal. Kita berjalan beberapa ratus meter di bawah tanah, dan semua jenis alat jiwa otomatis didirikan beberapa ribu meter persegi di sekitar kita. Jika kita tidak menggunakan lift yang sangat besar ini, bahkan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 tidak dapat menembus pertahanan di atas.